Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Zulfia, peserta Latsar CPNS 2019 Angkatan 31 Kabupaten Kuantan Singingi PPSDM Regional Bandung. Ini adalah tugas individu atau tugas mandiri membuat podcast Mind Map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Kalau kita lihat di mind map ini, yang pertama itu ada definisi wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Makanya setiap tanggal 20 Mei 1908, kita selalu memperingati yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia yaitu merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia ada itu Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiten Bon, Studerenden Minahasa, kemudian Jong Bataks Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Kemudian, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya yaitu terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI. Selanjutnya adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Kalau kita lihat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu, yaitu yang pertama adalah Pancasila.
Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, bagian dari wawasan kebangsaan ini adalah tentang simbol kedaulatan dan kehormatan negara kita, yaitu ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, yang termasuk ke dalam simbol kedaulatan dan kehormatan negara, yang pertama ada yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bendera sang merah putih. Kemudian, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah dalam mind map ini nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu ada definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, sejarah bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara pada tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Nah, nilai-nilai dasar bela negara ada yang pertama itu adalah cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dan kemudian yaitu ada 3 fungsi ASN. Fungsi ASN ini yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.